Halo Universe, welcome back again. Well, akhirnya kita semua sampai juga di seri terakhir Harry Potter nih. Tapi tunggu dulu, BTW seri terakhir ini dibuatkan 2 film loh. Ya mungkin karena cerita yang begitu rumit dan juga panjang banget kali ya. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Film ini bakalan berfokus dengan perjalanan Golden Trio buat ngumpulin serta ngancurin semua Horcruxnya Voldemort. Di film ini diperlihatkan juga keadaan dunia sihir yang begitu gelap karena dengan matinya Dumbledore, fix banget Voldemort bisa dengan leluasa ngacak-ngacak dunia persihiran. So nggak usah lama-lama lagi, segera kita mulai aja ya. Cerita dimulai dengan Hermione Granger yang terlihat menghapus ingatan kedua orang tuanya tentang dirinya, serta Harry yang cuma bisa melihat keluarga Dursley pindah rumah karena keadaan yang semakin memburuk, dan juga banyaknya keluarga Muggle yang dibunuh. Sementara itu di tempat lain, Severus Snape lagi menghadiri rapat besar para Death Eater bersama Voldemort. Mereka semua membicarakan jadwal penjemputan Harry yang akan dibawa ke tempat perlindungan oleh beberapa Auror dari kementerian. Namun Snape yang merupakan agen ganda ngasih tahu kalau orang-orang Orde bakalan memajukan jadwalnya tanpa diketahui kementerian yang mereka curigai sudah disusupi. Voldemort kemudian merencanakan penyergapan serta membunuh Harry saat dia dibawa nanti. Namun karena tongkat sihir mereka yang kembar, dia nggak bisa ngebunuh Harry pakai tongkatnya sendiri. Maka dari itu Voldemort meminjam tongkat sihir miliknya Lucius Malfoy buat melakukan rencananya nanti. Severus. At nightfall. I've heard differently, my lord. Singkat cerita, tibalah saat malam hari Harry akan dipindahkan. Profesor Moody yang mimpin pengawalan itu bilang kalau penyihir di bawah 17 tahun jejaknya bakalan gampang banget kedeteksi. Maka dari itu beliau menggunakan ramuan Polyjuice dan membuat beberapa orang menjadi Harry untuk berjaga-jaga. Sebagian besar anggota Orde ada di situ buat ngawal Harry. Lalu mereka semua pun segera berangkat dengan berpasangan membawa beberapa Harry palsu. Hello, Harry. Takes his stakes on the raw side now. My husband. No, absolutely not. Told you you'd take it well. All right, Granger, as discussed. Blimey. Nggak berapa lama kemudian benar aja, ternyata para Death Eater sudah nunggu buat menyergap mereka di jalan. Hagrid yang berpasangan sama Harry asli nggak mikir panjang, dia pun langsung gaspol Vespanya. Sampai tiba-tiba salah satu dari Death Eater ngebunuh Hedwig yang coba nyelamatin Harry. Akibatnya Voldemort jadi sadar kalau itulah Harry yang asli, hingga dia pun segera mengejar, dan seketika terjadilah bentrok sihir dahsyat di udara. Namun karena tongkat Lucius yang dipakai Voldemort nggak sebanding sama tongkatnya Harry, akibatnya tongkat tersebut sampai hancur hingga akhirnya Harry bisa lolos lalu berhasil sampai ke rumahnya Ron. Dan gak berapa lama kemudian semuanya juga berhasil menyusul meskipun mereka harus kehilangan Profesor Moody yang mati akibat dari pertarungan tersebut. Malam harinya saat semua orang lagi tidur, Harry yang baru aja kebangun karena mimpi buruk tentang 7 Horcrux yang harus segera dia temukan, memilih buat meninggalkan semuanya dan berburu Horcrux sendirian. Namun rencananya tersebut segera digagalkan oleh Ron yang langsung menyadari kepergian dari sahabatnya tersebut. Going somewhere? You may be the chosen one, mate. This is a whole lot. Come with me. I'll leave Hermione. We wouldn't last 2 days without her. Lanjut pagi harinya, Golden Trio kedatangan Menteri Sihir yang baru untuk nganterin 3 warisan Dumbledore kepada mereka. Ron mendapatkan The Illuminator-nya Dumbledore, sebuah benda yang bisa ngambil serta memberikan cahaya. Kalau kalian ingat di film pertama, tepat di scene awalnya ketika Dumbledore mau nganterin bayi Harry, beliau menggunakan benda ini. Terus kepada Hermione, beliau mewariskan sebuah buku dongeng, serta Harry yang mendapatkan Golden Snatch yang pertama kali dia tangkap di first match Quidditch-nya bagi tim Gryffindor. Malam harinya keluarga Weasley melangsungkan sebuah pernikahan antara Bill bersama Fleur Delacour. Ingat dong ya, dengan satu-satunya cewek di turnamen Triwizard kemarin. Pestanya pun cukup meriah ya, seenggaknya bisa membuat semua orang di sana melupakan sejenak tentang kekacauan yang telah terjadi. Di pesta itu Harry bertemu dengan seorang penulis yang menuliskan kisah dari Dumbledore di Daily Prophet bernama Albius Dodge.
Dari obrolan tersebut, Harry baru tahu kalau ternyata Dumbledore masih memiliki seorang adik yang masih hidup sampai sekarang. Selain itu, beliau juga ngasih tahu kalau masih ada seseorang lain bernama Bathilda Bagshot yang sangat mengenal keluarga Dumbledore. Dia sekarang tinggal di Godric Hollow, desa yang sama dengan tempat kelahiran Harry serta kedua orang tuanya dibunuh. Kemudian saat pesta lagi ramai-ramainya, tiba-tiba ada kabar yang menyatakan kalau kementerian sudah jatuh, hingga menteri sihir juga sudah dibunuh. Dan gak lama setelah kabar itu, para Death Eater langsung datang menyerbu tempat berlangsungnya pesta, hingga membuat semua orang di sana jadi panik seketika. Profesor Lupin juga menyuruh Harry buat meninggalkan tempat tersebut. Lalu Hermione segera meraih dua sahabatnya untuk berteleport dan Golden Trio tiba di tengah-tengah kota yang jauh dari tempat pesta tadi. Hermione pun ternyata sudah menyiapkan semuanya, termasuk semua perlengkapan dari dua sahabatnya itu. Sadar sudah nggak banyak lagi tempat yang aman, mereka bertiga lalu menuju markas Orde buat bermalam serta memulai perburuan Horcrux dari sana. It's too dangerous. If coffee. A cappuccino, please. Not my favourite. Obliviate. Pagi harinya di markas Orde, Ron menemukan sebuah petunjuk ketika hendak masuk ke kamar saudaranya Sirius, Regulus Arcturus Black, RAB, inisial yang sama dengan surat orang yang sudah ngambil Leontyne Horcrux yang asli. Kemudian gak nunggu waktu lama, Harry langsung menanyakan hal tersebut ke Kreacher, si peri rumah yang juga ada di situ. Dia bilang kalau benar dulu Leontyne tersebut pernah berada di rumah ini. Bahkan dia jugalah yang disuruh Regulus buat ngancurinnya. Ya, meski dengan cara apapun Leontyne-nya tetap gak bisa ia hancurkan. Sampai di suatu malam tiba-tiba seseorang bernama Mundungus masuk lalu mencurinya dari rumah ini. Lantas Harry meminta Kreacher buat segera mencari orang tersebut, dan dengan bantuan Dobby, peri rumah sahabatnya Harry, gak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhasil membawa si Mundungus ke hadapan Golden Trio. Lalu dari pengakuan pencuri tersebut, mereka tahu kalau sekarang Leontyne Horcrux-nya berada di tangan seorang yang sangat mereka benci. Siapa lagi kalau bukan si nenek sihir Dolores Umbridge. Tell the truth. When you turn this place over, don't... When some ministry aide comes up and asks to see me license. Kemudian Golden Trio tahu tujuan mereka selanjutnya adalah kantor kementerian. Dengan menyamar menggunakan ramuan Polyjuice, mereka pun berhasil menyusup masuk ke dalam. Di sana mereka mendapati kalau sekarang kementerian semakin kacau setelah dipimpin menteri sihir yang baru. Keturunan Muggle juga tambah tersudut, bahkan mereka harus rela menyerahkan tongkat sihirnya karena dianggap nggak pantas. Lalu kenyataan kalau emang semua anggota Orde termasuk Golden Trio dan juga Dumbledore sudah jadi buronan nomor 1 di kementerian. Semua ini pasti efek dari Voldemort yang sudah berhasil menggulingkan kementerian serta mengontrol mereka juga. Singkat cerita, Golden Trio sudah memulai aksinya dan menemukan si nenek sihir Umbridge lagi di ruang sidang. Lalu sesaat sebelum efek dari ramuan Polyjuice hilang, Harry segera mengalihkan perhatian hingga akhirnya Ron sama Hermione berhasil mengambil Leontyne yang lagi dipakai Umbridge. Kemudian mereka bertiga pun langsung lari meninggalkan ruang sidang, namun karena penyamar yang sudah keburu ketahuan, hingga terjadilah kejar-kejaran di sana. Untungnya mereka masih sempat masuk ke pintu keluar lalu berteleport dan tiba di tengah-tengah hutan entah berantah. Walaupun tangan Ron hampir putus karena mengalami splinch, ketika Hermione tiba-tiba mengubah tujuan teleport di tengah jalan supaya mereka nggak kedeteksi. You're lying, Dolores. Stupid! Setelah bikin tenda dan bermalam di hutan tersebut, sementara Ron sakit, Harry sama Hermione berusaha buat ngancurin Horcrux-nya. Meskipun berbagai mantra penghancur sudah dicoba, namun tetap saja Leontyne-nya bahkan gak tergores sedikit pun. Hingga akhirnya Harry mengalungkan Leontyne tersebut sementara mikirin caranya. Incendio. Lalu beberapa saat kemudian di tenda suasana sejenak hening. Harry tiba-tiba mendapati pikirannya kembali terhubung dengan Voldemort.
Dia tahu kalau sekarang Voldemort sangat menginginkan sesuatu yang telah dicuri dari seorang pembuat tongkat sihir bernama Gregorovich, tapi masih belum jelas bentuk bendanya. Sementara itu Hermione segera menyadari kalau liontin tersebut memberikan efek negatif kepada Harry hingga memutuskan buat memakainya secara bergantian. Want something that Gregorovich used to... I think he just hopes he doesn't hear bad news. You know who has found Gregorovich? I'm doing everything I can. You're not doing enough! Kemudian esok harinya Golden Trio kembali melanjutkan perjalanannya, tapi kali ini mereka harus jalan kaki karena luka Ron masih belum memungkinkan buat melakukan teleport. Lalu di perjalanan lewat radio yang selalu dibawa Ron, terdengar berita kalau Hogwarts telah dipimpin oleh Severus Snape hingga 2 Death Eater yang diangkat menjadi pengajar di sana. Golden Trio sadar kalau sekarang Hogwarts pun sudah dalam kekuasaannya Voldemort dan dunia sihir semakin kelam. Lanjut, setelah seharian jalan kaki, mereka bertiga bikin tenda lagi di pinggir danau yang tempatnya super duper keren. Dan malam harinya Harry sama Hermione kembali lagi berdiskusi hingga menemukan fakta baru kalau pedang Godric Gryffindor lah yang mampu menghancurkan Horcrux-nya. Semua itu mengacu kepada Harry yang pernah berhasil menghancurkan Horcrux berupa buku diary Tom Riddle di Chamber of Secrets pada film kedua. Lalu saat masih membicarakan di mana pedang itu sekarang, Ron yang kebetulan mendapat giliran memakai liontin tiba-tiba jadi marah serta cemburu dengan kedekatan Harry sama Hermione. Dia juga merasa cuma akan jadi hambatan bagi mereka berdua dan memilih buat pergi meninggalkan dua sahabatnya tersebut dalam misi perburuan Horcrux. Sword of Gryffindor. It's goblin made. You are brilliant, Hermione. The sword was stolen. Go then! To make sure I don't hear Ginny's name. Are you coming or are you staying? Kemudian hari-hari berikutnya mereka lewati dengan suasana hening karena Hermione terus-terusan memikirkan Ron yang pergi sendirian. Dia pun selalu meninggalkan sebuah tanda di setiap tempat yang mereka singgahi, agar jika Ron sudah tenang nanti bisa dengan mudah menemukan mereka. Malam itu dalam tenda yang baru aja mereka bikin, Harry ngajakin sahabatnya tersebut berdansa buat sekedar memecah keheningan. Lalu esok paginya dua sahabat yang merasa kehabisan petunjuk itu coba mengutak-atik warisan yang ditinggalkan Dumbledore. Hingga akhirnya Harry menemukan snitch-nya memunculkan sebuah tulisan "Aku membuka pada penutup". Dan Hermione mendapatkan sebuah logo yang juga dilihat Harry di kalung ayahnya Luna saat pernikahan kakak Ron waktu itu. Meskipun belum tahu maksud dari semua itu, mereka berdua memutuskan pergi ke Godric Hollow buat tujuan selanjutnya. Tempat kelahiran Harry, Godric Gryffindor, dan juga Dumbledore. Bahkan di tempat itu juga Voldemort pernah kehilangan kekuatannya. Karena itu semua mungkin saja ada sesuatu yang bisa mereka ambil dari sana. At first I thought it was an eye, but now I don't think it is. Found something as well. Hermione, you were right. Lalu setelah berkemas tepat pada malam Natal, mereka tiba di Godric Hollow dekat dengan kuburan kedua orang tua Harry. Sementara Harry mengunjungi makam orang tuanya di kuburan lain, Hermione lagi-lagi ngelihat logo yang tadi, hingga membuatnya tambah penasaran dengan logo tersebut. Kemudian dari kejauhan terlihat seorang nenek tua seolah minta untuk diikuti. Sesaat Harry langsung menyadari kalau itu adalah Bathilda Bagshot, seseorang yang sangat mengenal keluarga Dumbledore. Tanpa mikir panjang mereka langsung mengikuti beliau ke rumahnya. Di sana Harry melihat sebuah foto, tapi saat ditanyai, si nenek malah nggak jawab apa-apa dan segera naik ke lantai 2 rumahnya. Begitu juga dengan Harry yang mengikuti dari belakang sendirian. Sementara Hermione tetap tinggal di bawah karena tertarik dengan buku sama album foto di situ. Di atas Harry mendapati nenek Bathilda ngomong pakai bahasa ular, dan ternyata yang mereka ikuti dari tadi adalah Nagini, ularnya Voldemort yang nyamar setelah ngebunuh nenek Bathilda yang asli. Ular tersebut seketika langsung menyerang Harry sampai tongkatnya terpental. Untungnya Hermione pun segera sadar lalu menolong Harry dan berteleport hingga tiba di hutan lagi. Who is this man? Kemudian di tempat ini mereka kembali bikin tenda buat bermalam dan Harry mendapati tongkatnya sudah patah akibat dari serangan ular barusan. Not true, of course. Everything's changed. It's the thief I saw in Gregorovich's wand shop. Gellert, Grindelwald.
I'm sorry. Malam harinya saat giliran Harry berjaga sendirian, dia tiba-tiba melihat sebuah cahaya Patronus berupa rusa betina lalu segera mengikuti cahaya tersebut. Tapi begitu sampai ke tengah sungai yang udah beku, Patronusnya mengecil hingga jatuh dan masuk ke dalam sungai. Betapa kagetnya Harry setelah diperiksa, ternyata di dasar sungai beku tersebut sudah ada pedang Godric Gryffindor yang menunjukkan dirinya kepada Harry. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Harry segera memecahkan lapisan atas sungai yang udah beku dan melompat ke dasar danau. Cuman ketika tangannya sudah hampir menyentuh pedang, liontin yang kebetulan lagi dipakai Harry langsung bereaksi. Sampai-sampai membuatnya ketarik menjauh hingga ke permukaan sungai yang membeku dan membuatnya terjebak di sana. Kemudian samar-samar dia ngelihat seseorang di atas langsung lompat mengambil pedang serta membawanya keluar dari air. Ternyata orang tersebut adalah Ronald Weasley, sahabatnya yang udah kembali normal. No, I thought that was you. No, my Patronus is a stag. Okay, Ron. Do it. Malam itu juga dua sahabat yang baru aja ketemu tersebut menghancurkan Horcrux-nya dengan pedang Godric Gryffindor yang ditebaskan Ron tepat ke arah liontin. Lalu setelah rehat sejenak, hari pun mulai terang dan mereka berdua pun kembali ke tenda menemui Hermione. Di sana Hermione yang kebetulan baru aja bangun dari tidurnya langsung murka ketika melihat wajah Ron yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Barulah di sini Ron cerita kalau sebenarnya waktu itu dia udah mau langsung balik ke tenda. Cuman karena dua sahabatnya tersebut udah keburu pergi, jadilah dia melanglang buana sendirian. Hingga pada saat malam Natal, dia mendengar bisikan dari Hermione yang memanggil-manggil namanya. Setelah itu, Deluminator warisannya Dumbledore mengeluarkan sebuah cahaya yang masuk menembus ke dalam dadanya dan seketika terfikirlah buat berteleport ke tempat ini. Hingga akhirnya bertemu dengan Harry di sungai. Mendengar cerita dari Ron, Hermione jadi sedikit tenang tapi masih malu-malu kucing kayaknya. Lalu sebelum melanjutkan perjalanan, Ron sempat memberikan Harry sebuah tongkat sihir yang sebelumnya dia ambil dari perampok. This is gonna sound crazy. I think he knew that somehow I'd need it to find my way back. And she... It's Blackthorn. And gorgeous. What's going on in there? Kemudian setelah berkemas, Golden Trio memutuskan buat nanyain tentang logo yang selalu dilihat Hermione kepada ayahnya Luna. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumahnya Luna dan kebetulan cuma ada ayahnya di sana. Harry lantas langsung nanyain tentang logo tersebut, yang ternyata adalah lambang dari The Deathly Hallows, sebuah dongeng legendaris. Beliau lalu menggambarkan 3 tanda Deathly Hallows hingga membentuk sebuah logo. The Elder Wand, tongkat sihir terkuat yang pernah dibuat, lalu ada batu kebangkitan yang bisa memanggil arwah orang mati, serta jubah gaib yang sering dipakai Harry. Konon katanya kalau memiliki ketiga benda tersebut bisa dengan mudah memanipulasi kematian. In time, and made a bridge. The oldest asked for a wand more powerful than any in existence. Recall loved ones from the grave. And so it was that Death reluctantly handed over his own. Lanjut, setelah mendengarkan cerita dari ayahnya Luna, mereka semua langsung pamit. Tapi ternyata si Mr. Lovegood ini sudah melaporkan keberadaan mereka kepada Voldemort. Semua itu beliau lakukan agar Luna yang udah diambil Voldemort bisa terselamatkan dengan cara menukarnya dengan Golden Trio. Bener aja nggak berapa lama kemudian para Death Eater sudah datang dan menghancurkan rumah. Tapi lagi-lagi Golden Trio berhasil kabur. Cuman kali ini mereka bertiga berteleport ke tempat yang salah hingga tiba di sebuah hutan entah berantah tempat berkumpulnya para perampok sekaligus bawahannya Voldemort. Meskipun Hermione sempat menyihir bentuk muka Harry jadi jelek hingga bekas lukanya juga ikutan berubah, para perampok ini tetap memutuskan buat ngebawa mereka ke Malfoy Manor buat diperiksa. Lalu sesaat sebelum mereka dibawa, Harry kumat lagi dan mengetahui kalau yang dicari Voldemort selama ini adalah tongkat Elder, salah satu dari 3 relikui kematian. Bahkan Voldemort juga sudah tahu kalau sekarang tongkat tersebut terkubur bersama pemilik sebelumnya, yaitu Albus Dumbledore. The Elder Wand lies with him, Dumbledore.
Di Malfoy Manor, mereka diperiksa langsung oleh Bellatrix Lestrange, bahkan sampai mendatangkan Draco buat memastikan kalau mereka ini asli sebelum diserahkan langsung kepada The Dark Lord. Meskipun Draco tahu banget kalau yang ada di hadapannya ini adalah Harry yang asli, tapi anehnya dia memilih buat tetap diam dan gak bilang apapun. Lalu gak berapa lama kemudian, perhatian Bellatrix langsung berubah ketika melihat pedang Godric Gryffindor yang dicuri si perampok dari tangan Hermione. Dia pun segera mengurung Harry sama Ron ke penjara bawah tanah. Di sana sudah ada Luna, Mr. Ollivander, sama seorang goblin yang lebih dulu ketangkap. Sementara itu Hermione diinterogasi habis-habisan oleh Bellatrix karena dia pikir seharusnya tuh pedang ada dalam berangkas miliknya di Gringotts. Sampai-sampai cewek gila ini nyiksa Hermione dengan ukiran mudblood di lengannya pakai pisau. Bahkan bisa dibilang Bellatrix kayak orang ketakutan setengah mati kalau Golden Trio ngambil sesuatu yang lain dari berangkasnya. Mereka juga sampai manggil serta menginterogasi goblin yang dulu pernah kerja di Bank Gringotts. Lanjut dalam penjara, Harry ngambil pecahan cermin yang selalu dibawanya. Dia ngeliat seseorang di balik cermin tersebut lalu meminta pertolongan. Dan tanpa disangka-sangka, Dobby pun segera muncul buat menyelamatkan mereka semua. Karena si Dobby ini mantan peri rumah keluarganya Malfoy, tentunya dia juga bisa dengan sesuka hati berteleport keluar masuk dari Malfoy Manor. Karena itu Harry segera menyuruhnya buat teleport nyelamatin Luna sama Mr. Ollivander duluan. Dan dalam 10 detik kemudian Dobby balik lagi ngebukain pintu penjara buat Harry sama Ron yang berencana buat menyelamatkan Hermione dulu sebelum pergi. Di atas, Hermione sudah kelihatan gak berdaya setelah disiksa habis-habisan oleh Bellatrix. Ron yang melihat hal tersebut di depan matanya secara langsung segera maju buat melucuti tongkat sihir Bellatrix. Diikuti dengan Harry yang juga melancarkan serangan dadakan kepada Lucius Malfoy. Hingga terjadilah duel 2 lawan 2 antara Harry sama Ron dengan Draco sama ibunya. Lalu nggak berapa lama duel tersebut segera dihentikan oleh Bellatrix yang masih punya pisau buat menyandra Hermione. Si cewek psycho ini juga nyuruh Draco buat ngambil tongkat sihir mereka berdua. Tetapi Dobby yang juga ada di situ diam-diam menjatuhkan lampu gantung yang berada tepat di atas kepala Bellatrix. Hingga Hermione pun bisa lolos dari tangannya. Dan Harry pun langsung merebut balik semua tongkat sihir yang ada di tangan Draco. Kemudian mereka semua segera berkumpul buat teleport meninggalkan Malfoy Manor. Cuma sialnya si Bellatrix masih sempat melemparkan pisaunya hingga berhasil ikut masuk ke dalam portal. Lalu setibanya di tempat tujuan, ternyata pisau tersebut berhasil mengenai Dobby. Dan di pelukan Harry Potter, dia pun mati dengan bangga. You're all right. We're safe. Dobby. Dobby. Look. Help me. Di dekat pantai berpasir putih, Dobby, si peri rumah merdeka, dikuburkan secara layak tanpa bantuan sihir. Sementara itu di tempat lain terlihat Voldemort berhasil menemukan serta membongkar kuburan Albus Dumbledore. Dan film pun ditutup dengan keberhasilannya mendapatkan The Elder Wand, tongkat sihir terkuat di muka bumi. The End. Nah Universe, selesai sudah nih film ke-7 part 1. Masih pada semangat dong ya buat ngelanjutin alur cerita di part 2, yang mana tentu aja bakalan kita bikin juga di video selanjutnya. Karena petualangan kita maraton Harry Potter udah hampir klimaks nih, tinggal 1 film doang. So, makasih banget ke kalian yang udah luangin waktu buat nonton. Silahkan tinggalkan like jika kalian suka. Gua Zai pamit, see you!